Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rumah Rengganis. Teman-teman, senang banget ya. Ini walaupun suaranya agak serak-serak nih. Habis lebaran langsung pada tepar. Nah, kali ini Rumah Rengganis kedatangan teman yang bergiat di ruang alternatif atau ruang alt kalau di medsosnya ya. Mas Wildan Prayogi. Mas Wildan Prayogi Pritama. Mas Wildan aja ya, disapa Wildan ya. Boleh. Nah, oke. Pertama, teman-teman mungkin yang di Cirebon nggak asing ya dengan aktivitas dari ruang alt karena cukup intens selama 9 tahun ini sejak berdiri di tahun 2014. Luar biasa, masih terus berkegiatan ya dengan berbagai kolaborasi. Tentu saja nanti kita akan dengar dari Mas Wildan sendiri sebenarnya ruang alt ngapain aja sih, kemudian capaian-capaiannya sepanjang 9 tahun ini beraktivitas sudah sampai mana dan apa harapannya. Mungkin itu dulu. Pertama, ruang alt ini dibentuk sebenarnya untuk apa dan? Awalnya itu jadi adanya ruang alternatif, kita mau bikin sebuah ruang yang memang bisa menampung anak-anak muda gitu yang memang mau punya kegiatan kreatif. Awalnya sih itu sesederhana itu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita terlibat dengan program-program dan kerja-kerja serius karena pada saat itu kita berpikir bahwa komunitas itu harus punya impact ke masyarakat kayak gitu. Awalnya terus seiring berjalannya waktu kita bikin beberapa gigs, terus juga program untuk masyarakat di sekitar tempat ruang alternatif berada, terus juga ada kayak beberapa pameran gitu-gitu sih. Nah, sejak 2014 itu markasnya di mana nih sekarang kalau bisa ditemui? Kalau sekarang ada di Perum Banjarwangunan. Perum Banjarwangunan. Daerah Lobunta, mungkin teman-teman yang nggak tahu Perum Banjarwangunan dari daerah Lobunta. Dulu sebelum ke situ tuh awalnya ada di daerah Kebon Pelok, makanya ruang alternatif dulu awalnya namanya ruang alternatif Kebon Pelok. Terus ketika pindah akhirnya si nama Kebon Peloknya dibuang, kita jadi pakai nama ruang alternatif aja itu. Nah, kalau saya simak ya dan saya juga ngikutin gitu dari pasca lulus kembali ke Cirebon gitu, ruang alt banyak melakukan kerja-kerja kolaborasi dalam bentuk event musik ya. Lebih banyaknya event musik gitu, baik band indie maupun band yang di luar kota Cirebon ya. Nah, itu apa dan yang paling seru yang pernah dikerjakan oleh ruang alt? Mungkin bisa diceritakan saat-saat kan 2014 ke 2023 hari ini ya, terutama di masa digitalisasi ini tentu saja berbeda tuh pendekatannya. Nah, dulu ruang alt bagaimana pendekatan untuk membuat sebuah acara dengan yang sekarang mungkin bisa lebih masif memposting poster-poster acara di medsos. Kalau yang paling itu ketika paling berkesan ya, awal ketika ruang alternatif ada itu 2014 atau 2015, nah itu gigs pertama yang kita bikin. Kebetulan waktu itu Reski punya koneksi dengan teman-teman di Bandung, akhirnya kita bikin sebuah gigs di kampung di daerah Kebon Pelok itu. Kita bawa Battle Smoker waktu itu. Terus juga lagi hits-hitsnya tuh ya. Iya, Mas Rangga yang juga baru pulang dari Jogja atau yang lebih kenal dengan Pop Tunes itu. Ada tamu juga dari Jepang kalau nggak salah dalam rangkaian tour noise kayak gitu. Kita bikin di kampung tuh, tengah kampung tuh rame banget. Chaosnya tuh parah karena memang ya kita ngasih tontonan yang memang orang-orang di kampung tuh kayak, dan juga nggak bisa kita kontrol ya. Ekspresi mereka tuh kadang kan nggak bisa kita batasin ya. Dan itu tuh bener-bener kita bikin mandiri, teman-teman itu kolektif. Kita juga dapat support dari kayak teman-teman yang punya usaha kayak baju atau apa segala macam kayak gitu. Itu awal-awal banget sih.
Nah seru nih bicara soal kemandirian ya. Sebuah prinsip kemandirian dalam ruang kolektif ya, atau dalam berbagai skena-skena yang tumbuh hari ini. Ruang Alt sendiri punya apa? Misalnya usaha bisnis kah? Atau misalnya sponsorship tuh berjalannya seperti apa? Atau tadi yang seperti diceritakan kita punya program yang membuat kaos lah, segala macam ya, mencari pendanaan dalam sebuah event yang akan diselenggarakan. Kalau awal sih kita masih dari support teman-teman yang ada di luar ruang alternatifnya. Misal mereka punya bisnis, kita minta support dari mereka dengan sistem kerjasama, kita masukin logo mereka di poster kayak gitu-gitu. Karena dulu kan kita masih cetak poster manual ya, masih cetak poster manual, jadi nggak semuanya digital. Terus ada nempelin dari mading sekolah ke mading sekolah ya, gitu. Serunya. Terus kita juga sebarin undangan secara manual. Kalau sekarang mungkin kita bisa sebar undangan lewat story Instagram. Kalau dulu tuh bener-bener kita cetak, kita tulisin tuh namanya satu-satu, kita antri kayak amplopin juga kan. Iya, kita antri kayak ngasih undangan nikah kayak gitu. Benar-benar. Jadi dulu kita kasih space promosi untuk teman-teman yang punya bisnis kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu datanglah sponsor yang mereka punya budget untuk membuat sebuah program kayak gitu. Lebih banyaknya sih ke musik. Cuma kalau yang akhir itu waktu pameran di Jakarta itu udah dari luar sponsor korporasi gitu. Nah kalau teman-teman simak ya di medsos, di Instagram khususnya di Instagram Ruang Alt itu banyak mendokumentasikan acara-acara gigs musik indie ya, khususnya teman-teman band indie gitu ya. Nah itu kan menarik tuh, dan bagaimana secara tidak sadar sebenarnya Ruang Alt juga sedang mengupayakan pengarsipan event. Nah itu bisa disimak ya, kalau saya lihat udah mulai agak rapi tuh dari tahun 2017 tuh. Dari mulai poster yang di share ya, narasinya, captionnya, kemudian bahkan sampai misalnya promo album dari sebuah band tertentu gitu. Nah itu gimana pengelolaan, dan apakah dengan sadar ya Ruang Alt ingin mengupayakan pengarsipan ini, dan apakah hanya di medsos saja, ada website lain atau platform lain gitu? Awalnya sih memang kita cuma sekedar misal kayak post aktivitas kita aja, tapi lama-kelamaan karena saat itu goalsnya adalah kita mau Cirebon itu kelihatan sama teman-teman di luar kota gitu. Kayak misalkan kita punya sesuatu, kalau misalkan pengeras suaranya itu kecil, ya buat apa gitu. Akhirnya kita cuma seneng-seneng di kota kita sendiri aja, nggak bisa membuka koneksi yang lebih besar. Membuka keran-keran di luar kota lain ya. Sampai akhirnya tuh saat itu kita mengarsipkan kayak teman-teman yang rilis lagu atau teman-teman yang punya karya tuh kita berusaha posting di situ, karena saat itu si sosmednya Ruang Alternatif tuh udah mulai kelihatan lah sama teman luar kota. Jadi maunya Cirebon itu masuk juga dalam pemetaan, karena pada saat awal Ruang Alternatif ada itu konsernya itu ada teman-teman yang memang tinggal di luar kota dan punya kegiatan yang sama dengan kita. Ketika pulang ke Cirebon tuh bingung dia mau main kemana, atau di Cirebon tuh ada apa aja sih kayak gitu. Ini lama-lama malah Ruang Alt ya mungkin sudah juga ya menjadi media alternatif juga ya. Dan bisa jadi kalender event sebenarnya untuk kota Cirebon itu sendiri, karena aku simak wih rapi banget nih, di setiap ada acara bahkan dengan mudah untuk merepost ya, membantu promo dari berbagai komunitas-komunitas atau skena lain yang punya event gitu. Kepikiran gak Dan? Mungkin bisa nih setelah ini mengajukan ya, atau membuat lebih rapi agar ini tuh kita tuh emang kekurangan kalender event di Cirebon loh. Sebenarnya sih kepikiran, cuma memang butuh resource orang-orang yang mau memang mengarsipkan itu secara rapih lah kayak gitu. Karena kan telaten, yang keras kepala ya. Itu. Karena kan memang butuh juga kayak teman-teman tuh mungkin mereka butuh sounding dari si Ruang Alternatif supaya misalnya kayak event mereka kedengeran. Kadang juga mereka nanti kita cantumin logonya. Sampai hari ini pun untuk saya pribadi nggak terlalu mempermasalahkan kalau logo itu memang harus tercantum di eventnya atau enggak. Yang penting ketika memang si event itu selaras dengan Ruang Alternatif ya pasti bakal kita
repost, bakal kita post kayak gitu. Jadi nggak ada yang terlalu saklek lah bahwa misalnya kita juga harus matching di situ logonya gitu. Enggak, karena memang kita punya keinginan ya supaya Cirebon lebih kedengar aja dulu. Karena semangatnya adalah semangat kolektivitas dan semangat untuk mengapresiasi berbagai acara yang selaras ya, yang kreatif mungkin. Bicara soal ruang alternatif ini menjadi medium para anak-anak muda yang melakukan banyak aktivitas khususnya yang kreatif ya. Pandangan lu sendiri gimana dan ngelihat Cirebon sekarang udah sekreatif apa sih? Sebenarnya jauh lebih bagus ya, lebih kesini kreatif. makin lihatnya makin rame ya. Iya, karena kan pasti ruang alternatif ada juga karena ada orang yang lebih dulu membuat sesuatu yang seperti ruang alternatif. Sekarang juga ada teman-teman kayak misalkan yang sering bikin gigs tuh ada kayak Thohir Crew, Illegal Circle, terus ada kayak Please Parties. Mereka bermain di areanya masing-masing dengan kesenangan masing-masing. Sebenarnya lebih bagus, cuma yang saya tangkap itu lebih sering nanti akan terjebak pada siklus seperti yang ruang alternatif hadapi gitu. Maksudnya apa tuh yang dihadapi tuh? Kayak awal tuh kita ya udah just do it for having fun gitu. Kita melakukan semua itu cuma buat senang sampai pada akhirnya kita berbenturan dengan realita hidup yang harus pada kenyataan. Gak apa disebutin aja dah. Iya, pada kenyataan hidup yang memang harus bayar anak sekolah. Ya, kayak gitu-gitu. Yang harus dapurnya kebul. Nah, itu apa ya? Pengelolaan itu yang akhirnya harus dipikirkan sebenarnya. Iya, jadi bagaimana pada ruang komunitas itu juga bisa menghidupi para pegiat-pegiat dalam komunitas. Iya, pada akhirnya kan ketika kita sudah menemukan kenyataan hidup, akhirnya harus memilih kita tetap ada di ruang itu tapi tidak bisa menghidupi yang harus kita hidupi, atau kita memilih jalan yang satunya meninggalkan yang sudah kita bangun kayak gitu. Pada akhirnya harus memilih seperti itu. Yang saya tangkap di Cirebon tuh masih ada di seputaran itulah sirkulasinya. Jadi belum sampai makanya nggak ada yang panjang usianya ya. Iya. Setahun 2 tahun mungkin lagi berapi-apinya gitu, terus tiba-tiba redup lagi, hilang. Nah ini luar biasa nih kalau ruang alt sudah sampai 9 tahun, berarti yang kamu pilih coba menselaraskan dua hal tadi itu ya. Iya. Karena kan memang pada prinsipnya ketika kita membangun sesuatu, apalagi ada di dalam wilayah kolektif ya, yang kita buat tuh harus menghasilkan, itu prinsipnya. Pun kalau tidak menghasilkan ya harus menyenangkan. Jadi kalau misalkan dua-duanya nggak dapet, ya lebih baik stop gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih ada salah satu yang kita dapat, ya nggak apa-apa lah kita jalan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, beberapa kali Rumah Rengganis juga berkolaborasi dengan Ruang Alt ya. Terutama pas waktu acara apa ya kemarin itu? Yang terbaru di peringatan Hairil Anwar juga ya. Kemudian kemarin yang siapa? Musisi itu? Tias Adab. Iya, Tias Adab ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dan ekosistem ruang-ruang seperti Ruang Alt tadi sudah disebutkan juga beberapa kan semakin tumbuh, semakin banyak gitu ya. Nah, itu apakah akan memperkuat Ruang Alt ke depannya ya, atau ini bisa jadi saingan atau gimana? Kamu menanggapinya apa? Justru makin bagus ya? Makin bagus, karena dari awal juga kita nggak pernah menanggapi bahwa ketika muncul ruang yang baru, wah kita punya saingan nih. Iya, rival. Iya, kita nggak apa ya? Nggak sekeras itulah maksudnya, karena memang butuh juga. Pada dasarnya sejak awal Ruang Alternatif ada tuh, Reski pun sering bilang kalau ya memang sampai beberapa tahun ke depan tuh kita pasti butuh estafet, dan saya pun mengamini nggak perlu misalkan Ruang Alternatif tetap ada, tapi selama misalkan masih ada yang menjalankan program-program seperti yang kita lakukan itu ya nggak masalah. Mau siapapun itu nggak perlu ruang alternatifnya, maksudnya si ruang alternatif ini bisa menjadi milik siapapun, bisa menjadi apapun. Maksudnya yang penting di setiap masa tuh punya trigger gitu. Ya, ada regenerasi. Okay. Lebih penting itunya sih, karena kan sempat juga sebelum eranya Thohir ini kan berarti Thohir tuh sudah ada berapa tahun itu kan, berarti kan ada kekosongan beberapa tahun untuk regenerasi ke teman-teman yang lebih muda kayak gitu. Nah, ini 9 tahun bukan waktu yang singkat ya. Ini kalau nyicil rumah setahun lagi lunas. Ambil KPR ya. Sayangnya Wildan bikinnya Ruang Alt. Nah, ini dan mungkin teman-teman yang baru mendengar ada Ruang Alt ya, atau
kepo juga udah ngapain aja sih. Aku pengen tahu dong, udah bikin gigs yang paling fenomenal lah katakan, yang paling berkesan, yang menurut Wildan sendiri tuh cukup berhasil, punya dampak yang cukup baik di masyarakat, dengan misalnya ada juga beberapa yang menurutmu gagal gitu loh. Membuat gigs yang gagal itu kan dari banyak faktor ya, dari mulai pendanaan atau SDM-nya yang kurang cukup, bahkan misalnya dari audiensnya yang nggak bisa diatur gitu. Karena kan kita lihat gitu, gigs, konser-konser itu biasanya datangnya itu nggak cuma dari penyelenggara. Ya, keberhasilan dan kegagalan itu tidak datang hanya dari penyelenggara, tapi juga dari penonton yang hadir di situ. Nah itu coba deh, dua hal itu mungkin bisa jadi apa ya, parameter gitu. Kalau yang cukup berkesan, justru sebelum si Ruang Alternatif ada itu pernah bikin gigs di lapangan dekat rumah itu. Awal banget kita bikin gigs itu pertama kali ketemu sama Reski pun waktu itu masih... Nih BTW nama Reski disebut terus Reski. Nanti kawan-kawan kita undang ya Reski, Mas Reski aka Kontong. Iya, karena memang embrionya si Ruang Alternatif itu nggak bisa lepas dari Kontong. Dari Reski nggak bisa lepas dari itu. Nah, yang dari tadi penasaran siapa itu Reski adalah Kontong. Terus makin penasaran lagi, Kontong sih siapa? Iya, karena pada saat itu pun saya sendiri belum jadi orang yang paham apa itu skena, apa itu kolektif. Kenal dengan Kontong. Berarti Kontong yang menyesatkan ya? Iya. Kontong tuh waktu itu masih jadi DJ. Oh Yesus, baru tahu nih saya Kontong DJ. Wah ini perlu bongkar-bongkaran nih pemirsa. Dulu tuh bikin gigs, cuma prinsipnya saya mau lah satu kali seumur hidup mau bikin gigs. Kayak gitu. Bikinlah di lapangan dekat rumah. Singkat cerita, si gigs yang mandiri itu yang memang didanai dari teman-teman yang mau membantu acara itu dibubarkan sama aparat kepolisian. Karena memang saat itu tuh kita nggak ngurus izin keramaian secara formal lah kayak gitu. Sampai yang paling lucunya tuh, ini acara boleh dilanjut tapi sejam lagi alat-alatnya nanti kita angkut. Waduh. Itu. Sementara alat-alatnya minjem semua. Bahaya. Itu yang wah, itu udah stres banget tuh. Sampai sempet kayak kepikiran gila kalau bikin kayak gini nih susah banget ya gitu. Ternyata birokrasinya panjang banget gitu ya. Terus singkat cerita akhirnya ngobrol sama Kontong, akhirnya bikin Ruang Alternatif, terus bikin waktu kita ngebuka Ruang Alternatif itu bikin gigs yang sama Battle Smoker itu. Sampai yang terakhir yang paling berkesan tuh waktu kita bawa Payung Teduh. Nah, ya aku jadi salah satu pembeli tiket Payung Teduh. Payung Teduh itu sebenarnya tuh ada miss karena ternyata setiap event besar itu di Cirebon itu maksimal 3 dalam hari yang sama. Ternyata si event yang membawa Payung Teduh itu bentrok dengan 3 event besar juga yang ada di Cirebon. Kita tuh untuk mengurus izin tuh masuk sebagai event yang keempat. Jadi si izinnya nggak keluar. Akhirnya tertunda ya. Tertunda di H-1 itu malamnya semua keperluan event tuh udah loading semua. Udah masuk semua. Untungnya Payung Teduh baru mau berangkat. Belum berangkat. Jadi bisa dipending. Iya, bisa dipending. Dan akhirnya terlaksana kan? Terlaksana. Setelah drama yang lumayan panjang ya, karena sebetulnya waktu si Payung Teduh itu rencana itu nggak ada tiketing karena memang kita ada sponsor kan, tapi menurut saya dan teman-teman itu bahwa mulai harus dibiasakan bahwa event yang bersponsor itu harus ada tiketing, karena untuk menjaga ekosistem ketika nanti ada teman-teman yang bikin gigs mandiri dan tiketing tuh nggak jadi sebuah perdebatan ya, atau nggak sebuah jadi pilih memilih kayak misalkan wah ada gigs mandiri harus bayar tiket, ya mending saya nonton Payung Teduh yang gratis dong, udahlah artisnya kita tahu. Gratis pula. Jadi memang kita bikin pokoknya setiap event yang bersponsor itu harus tiketing karena untuk menjaga ekosistem ini juga, karena kalau teman-teman yang mandiri kan jelas mereka tiketing itu untuk kebutuhan produksi kan. Jadi sebenarnya makanya kenapa tiketnya juga waktu itu masih ingat cuma 20.000. Iya, murah cuma banget. 20.000 ya, cuma syarat doang sebenarnya. Dan sebenarnya aku setuju ya,
proses tiketing itu Iya. bukan hanya semata untuk mencari keuntungan, tapi juga itu untuk melatih ya, untuk mendidik para penonton, Iya. biar dia juga bisa lebih datang tuh ya. Aku udah beli tiket nih, akhirnya harus datang dan segala macam. Karena di teater juga sempat ada perdebatan itu, dan yang perdebatan teater nggak boleh ngasih pakai tiketing, tapi menurutku dengan memberikan tiketing itu juga kan sebuah bentuk penghargaan, Iya, apresiasi, apresiasi. juga gitu. Itu makanya yang kerasanya setelah bertahun-tahun si event itu baru kerasa kayak misalkan sekarang teman-teman yang bikin gigs mandiri tuh mereka berani ngejual tiket seharga 50.000 dan tetap dibeli. Itu kan impactnya tuh bertahun-tahun setelah hari itu gitu. Itu cukup memuaskan sih. Agak puasnya tuh adalah terjadi budaya akhirnya orang tuh ya wajar mau nonton gigs beli tiket. Enggak meskipun masih ada kayak cerita-cerita misalkan ada yang minta gratis atau misalkan teman-teman yang ngerasa kenal ya masa nggak boleh masuk sih kayak gitu masih ada. Aku pengen minta pandanganmu dong sebagai orang yang bergerak, sebagai orang yang menggerakkan sebuah ruang untuk anak-anak muda berkreativitas gitu ya. Apa pandanganmu terhadap kebijakan kota kita ya? Apakah sudah cukup mensupport ya, dan juga bagaimana penerimaan anak-anak muda terhadap support yang diberikan oleh pemerintah? Apakah mereka masih denial atau mereka masih oke, nggak apa-apa kita bisa jalan seiringan gitu? Atau memang masih harus kita evaluasi nih, masih harus diperbaiki soal kebijakan pemerintah Kota Cirebon khususnya terhadap upaya untuk mendukung ruang-ruang kreativitas anak muda? Mungkin Ini nanti ditonton Pak Wali Kota soalnya. ya mungkin untuk Pak Wali Kota saran saya sih cukup nunjuk orang yang benar mungkin. Nah, Mungkin ketika pemerintah the punya right man on the right place. Nah, mungkin ketika pemerintah punya program-program yang berkaitan dengan dunia kreatif atau katakanlah industri lah ya, meskipun ya bisa dibilang di Cirebon ini industrinya belum jalan-jalan, bahkan belum jalan mungkin industri kreatifnya. Itu harus nunjuk Menempatkan orang orang yang karena memang punya skill di sana ya. Mungkin ada beberapa kebijakan yang kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya bagus, cuma karena orang yang ditunjuk adalah orang yang salah, jadi ya kelihatannya nggak bagus. Atau ada beberapa kebijakan juga yang sama sekali teman-teman di komunitas atau di ruang-ruang lain tuh nggak tahu, karena mungkin keterbatasan informasi atau aksesnya yang masih sulit untuk mengakses ke sana, masih dikuasai atau dimonopoli oleh sebagian orang atau sebagian kelompok mungkin. Jadi kalau saya rasa sih belum terlalu bisa merasakan manfaatnya di Cirebon ini. Untuk misalkan teman-teman yang ada di dunia kreatif itu masih belum bisa merasakan manfaatnya. Kalau untuk menerima atau berjalan beriringannya, mungkin sebagian ada yang sudah ya oke lah kita membuka diri atau sudah berjalan mungkin. Sebagian mungkin ada yang memang sama sekali tidak mau, tapi bukan halangan kalau misalkan menurut saya masih bisa bikin Cirebon lebih geraknya tuh lebih luas, justru lebih dinamis gitu. Karena kan sebenarnya banyak pilihan-pilihan, tapi kalau misalkan memang orang yang ditunjuk oleh pemerintah masih yang itu aja, ya selamanya Cirebon akan tetap gini-gini aja kayak gitu sebenarnya. Gue kayak ngerasa diomongin ya. Aduh. Ya, sama ada satu hal gini. Aku sepakat tuh, dan bagaimana menempatkan orang yang memang ya tadi ya, apa yang sudah dilakukan oleh Ruang Alt 9 tahun ini saya katakan bukan hal yang mudah, bukan hal yang sebentar gitu. Artinya mereka sudah banyak bersinggungan dengan membuat sebuah event, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak. Artinya saya kira cukup legitimate kalau misalnya dilibatkan ya dalam beberapa program-program yang menjadi pilot project tertentu ya, ketimbang misalnya mencari-cari orang yang sebenarnya mereka belum melakukan apa-apa gitu, katakanlah belum ada dalam dunia yang seperti itu. Atau katakan seperti ini, nggak harus ruang alternatif lah, mungkin ada teman-teman yang lebih muda dari kami juga yang memang lebih proper, karena secara eksekusi mungkin mereka akan lebih bagus. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak mesti kita, tapi ketika memang orangnya tepat tuh pasti hasilnya juga akan tepat kayak gitu. Oke. Lebih kurang sih kayak gitu. Sama halnya seperti venue untuk gigs.
Cirebon itu sekarang kesulitan venue untuk gigs. Alasannya kenapa tuh? Banyak yang dilarang, tempat-tempat yang justru tidak dulu diperbolehkan. ketika zaman ruang alternatif itu banyak yang dilarang. Sekarang tuh lebih fleksibel. Cuma kan memang tempat-tempat yang memang proper untuk gigs tuh belum ada di Cirebon. Katakanlah seperti ini, ketika ada teman-teman dari Tauhir atau Illegal Circle yang kebanyakan mereka dapat teman-teman band tour yang genrenya tuh kayak punk, hardcore kayak gitu kan, nggak mungkin kita tempatkan di coffee shop. Sementara di Cirebon tuh menjamur coffee shop tapi sama sekali tidak ada venue untuk mengakomodir teman-teman kayak gitu. Kurang lebih Sementara public space yang harusnya bisa mensupport juga belum ada gitu. Belum ada, iya. Itulah makanya kenapa dari dulu saya juga agak concern terhadap venue di Cirebon kayak gitu, karena maunya Cirebon tuh ya seenggaknya punya venue yang bisa mengakomodir semua kegiatan teman-teman lah, mau itu yang balai kota, yang balai budaya gedung Ahmad Juhara belum ini juga tuh. Itu Belum bagus sih. Tapi untuk mereka kayaknya. Kalau untuk kita belum. Oke. Tuh Pak Wali Kota dengerin. Nggak ada. Ya artinya teman-teman muda di Cirebon sudah berusaha untuk membuat ya banyak aktivitas untuk kota kita juga sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita bisa sinergis gitu ya, bisa diselaraskan. Dan tadi saya sepakat sih persoalan public space itu ya, ruang area dari hal sederhana. Misalnya Cirebon tuh kok nggak punya sih taman kota yang hijau ya, yang asik buat anak-anak lari-lari gitu ya. Padahal yang main. Kan jelas ya kebutuhannya, keresahannya ada. Cirebon ini panas. Dan bahkan dalam regulasinya ada loh alokasi berapa persen saya lupa gitu ya untuk membentuk RTH ruang terbuka hijau. Iya. Itu harus ada alokasi berapa persen dari wilayah di kota ya maupun pokoknya kita bisa bandingkan misalnya di beberapa kota besar, bahkan Jakarta aja tuh banyak banget loh taman-taman dan ruang-ruang seni gitu ya. Makanya teman-teman di luar tuh udah banyak yang kayak bikin sebuah show musik di taman kayak gitu. Nah itu iya mungkin dong, itu yang harus dibuat. Kasih kita taman Pak. Iya Pak, mungkin itu harus dibuat. Jadi musik di taman, kalau musik di balai kota kayaknya belum perlu sampai hari ini. Kita nggak butuh mall, udah. Aku pernah nulis di tahun 2012 kalau nggak salah, about Cirebon tuh pernah bikin lomba untuk menulis tentang Cirebon Priband J. Gitu. Jadi kita kayak mengeluarkan unek-unek Cirebon tuh harusnya gimana sih, dan salah satu rekomendasi waktu itu saya bilang Cirebon tuh udah nggak butuh mall, tapi kita butuh perpustakaan yang asik, butuh taman kota yang enak gitu ya, yang nyaman, karena ruang aktivitas masyarakat itu bisa hidup, bisa berjalan ketika nyaman kota yang ditinggalinya gitu, dan akhirnya indeks kebahagiaan masyarakat yang tinggal di situ juga nanti bisa terukur gitu. Betul. Kita kemana-mana tumpukan sampah lah. Iya. Wah ini episode kali ini kritis sekali nih. Karena memang keresahannya banyak sih. Keresahannya banyak kalau kayak teman-teman kolektif pun mungkin seperti teman-teman Cirebon Book Club ketika misalkan mau bikin aktivitas tentang buku di mana kalau selain bukan Rumah Rengganis. Seharusnya kan ada lah platform-platform lain yang selain di sini supaya bisa lebih menjangkau orang yang lebih luas. Betul. Kalau ada dukungan-dukungan dari stakeholder yang untuk aktivitas kreatif itu kayaknya bisa ya benar meningkatkan pertumbuhan kebahagiaan di Cirebon juga kayak gitu. Oke, Wildan, untuk menutup sesi obrolan ini, mungkin Wildan yang sudah bergelut selama 9 tahun ya membentuk sebuah ruang komunitas, apa sih mungkin saran atau rekomendasi bagi teman-teman yang baru mengelola komunitas yang serupa atau sedang menjalankan komunitas yang serupa? Mungkin harus lebih bisa mengenal diri ya. Kadang kalau misalkan kita terlalu senang di kolektif, pada akhirnya suatu hari itu akan blaming terhadap kolektif. Wah, ternyata sekian tahun saya cuma gini-gini doang kayak gitu. Karena mungkin dia nggak mendapatkan benefit untuk dirinya, karena nggak semua orang mampu membaca saya akan menjadi seperti apa dengan kendaraan yang saya punya kayak gitu. Jadi
mungkin harus lebih kenal diri sendiri, terus mungkin juga teman-teman kolektif mulai core itu juga. Jadi nggak cuma misalnya kita seneng bikin gigs, kita seneng bikin show, kita bikin ini dan itu aktivasi segala macam, tapi kita nggak tahu ini goalsnya sampai mana. Jangan sampai Cirebon tuh selalu memproduksi orang baru tapi nggak tahu hilirnya kemana gitu. Menarik ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ruang Art yang baik, yang kreatif, yang bagusnya, yang menginspirasinya silakan diadopsi. Dan kami sih harapannya ya dengan obrolan ini juga justru bisa memantik teman-teman untuk membentuk ruang-ruang yang sama ya. Misalnya yang tertarik dengan sastra, di beberapa episode juga kami mengundang teman-teman pegiat sastra gitu ya. Mungkin ada yang tertarik untuk membentuk komunitas sastra. Justru dengan banyaknya komunitas-komunitas seperti itu yang lahir, ekosistem itu akan terbentuk. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman, seru banget tadi obrolannya bareng Wildan dari Ruang Art. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol lagi di episode selanjutnya di channel YouTube Rumah Rengganis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dan kita tos dulu.